Fikih itu Pak ada 4 bagian. Silakan diperhatikan kira-kira selama ini bagian mana yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama fikih ibadah, mulai dari sholat. Ini dibahas oleh para ulama ini biasanya mulai dari sholat sampai ke jihad. Yang kedua fikih muamalah. Yang dibahas mungkin di seurutan kitab fikih adalah dari jual beli sampai ke wasiat. Sampai ke wasiat. Karena wasiat itu kan akhir muamalah seseorang sebelum mati. Akhir seseorang boleh bermuamalah sebelum dia mati. Selesai. Kalau udah mati selesai. Yang ketiga, fikih munakahat, fikih keluarga atau dinamakan al-ahwal asy-syakhsiyah. Nah, ini tentang menikah, talak, nafkah dan juga waris di dalamnya. Yang keempat, fikih peradilan. Yang berisikan di dalamnya adalah pelanggaran-pelanggaran apa yang ada hukumannya di dalam syariat dan metode peradilan, metode gugatan, kita katakan metode gugatan ataupun peradilan di dalamnya. Nah, di sini yang keempat ini salah satu pembahasannya adalah Kitabur Riddah. Kitab membahas masalah hukum-hukum orang murtad. Jadi bapak-bapak mungkin pernah mendengar sebuah judul kajian pembatal-pembatal keislaman. Pernah dengar? Kemudian yang dipelajari di pembatal-pembatal keislaman adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang 10 pembatal keislaman. Gak apa-apa, silakan mempelajari itu. Cuma kalau saya boleh menawarkan, ketika mengajari ini, tolong yang diambil kitab fikih. Fikihnya siapa Ustadz? Fikih Syafi'iyah, yang kitabnya ada di pondok-pondok pesantren manapun di Indonesia. Contohnya kitab Raudhatut Talibin karya Imam An-Nawawi. Silahkan buka Kitabur Riddah, karena di bagian peradilan dia akhir-akhir. Nah, di Kitabur Riddah ini ada 3 pembahasannya. Amalan-amalan yang bisa membuat orang murtad. Apa itu murtad, Pak? Keluar dari Islam, amalannya. Yang kedua, siapa-siapa saja yang kalau mengamalkan amalan ini bisa dikatakan murtad. Yang ketiga, apa hukumannya orang murtad, ataupun siapa yang menghukum orang murtad. Nah, kalau mau yang dipelajari secara umum, yang pertama saja. Kenapa? Yang kedua dan ketiga itu biasanya bagiannya Pak Hakim. Ketika ada dakwaan di pengadilan, dia telah melakukan ini, bisa nggak dikatakan dia ini murtad? Nanti dikoreksi, mungkin ternyata orang gila. Nah, sekarang lagi banyak orang gila kan, sehingga orang gila melakukan ini tidak bisa dinamakan murtad. Nanti apa hukumannya, apa konsekuensinya, itu biar urusan hakim. Urusan kita yang kita bisa ajarkan, kita bisa ingatkan pada manusia, pada teman-teman kita adalah yang pertama, amalan-amalan apa yang bisa membuat orang murtad. Silahkan suruh Ustadz kita baca ataupun Pak Kiai kita baca. Tolong Pak Kiai baca, terjemahkan sajalah, agar tidak terjerumus perbuatan kami ke dalam, agar kami tidak pernah terjerumus dalam perbuatan tersebut. Nah, di situ kita akan bisa dapatkan di kitab itu ada ungkapan, yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir. Makanya terkadang ada orang menuduh, kalian mempelajari 10 pembatal keislaman, itu kan cuma pendapat dia. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir ataupun ridho terhadap kekafiran mereka.
Di kitab kita ada, kitab fikih Syafi'iyah ada. Bahkan ada contoh-contoh amalan yang lebih ngeri daripada itu. Apa itu? Dicontohkan, barang siapa yang sengaja minum minuman keras membaca bismillah. Barang siapa yang berzina, ketika mau berzina baca bismillah. Ini termasuk perbuatan ini, Pak. Kenapa alasannya? Karena dia sedang mengejek, memperolok-olok lafal bismillah, digunakan sengaja untuk gunakan untuk maksiat. Ngeri kan? Ngeri sekali. Ini wallahu alam, seandainya ini diajarkan oleh guru-guru kita di masyarakat, insya Allah, dan rutin diajarkan, insya Allah tidak akan ada masyarakat yang berani memperolok-olok, membuat agama Allah ini sebagai bahan tertawaan. Baik. Nah, silahkan lihat dari 4 pembahasan fikih ini, yang mana yang sudah kita pelajari.